Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini kita akan membahas tentang ATtiny 13A ya teman-teman ya. Microcontroller model yang lebih sederhana dibandingkan yang sering kita pakai seperti Arduino Nano, Arduino Uno, dan yang lain. Nah, di chip ini hanya memiliki 5 buah output ya teman-teman ya. Nah, dari 0 sampai 4 ini. Yang 5 ini saya coba tidak bisa ya teman-teman, karena dia berhubungan dengan pin out untuk reset kalau yang PB5 ini. Oke. Nah, jadi kalau kita punya project yang lebih sederhana, kita tidak harus menggunakan Arduino Nano. Jadi untuk menghemat pinnya saja, pin outnya. Nah, jadi di sini juga ada pin untuk apa nih? VCC kita gunakan 5 volt. Oke, ini 5 volt. Kemudian ada ground di sini. Nah, kita akan coba agenda kita akan coba menggunakan ATtiny ini untuk ngeblink LED ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba pin mungkin 0, 1, 2, 3, dan 4 ini. Kita coba gimana caranya bisa mengoutputkan tegangan sehingga LED kita bisa ngeblink nanti. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan pertama ya teman-teman ya. Kita harus ngeburn bootloader dulu ke dalam ATtiny 13 ini. Kita akan menggunakan Arduino IDE nanti. Jadi kita harus ngeburn bootloader untuk Arduino IDE sehingga bisa diprogram menggunakan Arduino IDE kita di dalam sini. Oke teman-teman. Mari saya tunjukkan dulu skema untuk ininya ya, hubungannya dengan Arduino Nano nanti yang saya pakai. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi Arduino Nano ini hanya sebagai programmernya saja ya teman-teman ya. Untuk sebagai jembatan saja, nanti coding kita akan diupload ke sini lewat sini, Arduino ini Nano. Boleh pakai Uno juga, skemanya sama ya. Pin yang dipakai sama kalau pakai Uno. Nah, nanti coding kita di-upload ke sini, tapi sebenarnya dia nggak masuk ke Nano. Jadi Nano ini hanya dipakai sebagai ISP saja ya teman-teman ya, untuk programmernya saja. Nah, coding kita tuh sebenarnya dilewatkan nanti masuk ke ATtiny kita. Oke, ATtiny 13 ini hanya menggunakan 4 buah kabel jumper. Nanti kita akan jumper pin yang ini. Pin 0-nya kita masukkan ke D10. Kemudian pin yang ini kalau hitung pakai kaki pin IC biasa berarti ini hitungnya 1 ya teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pin kelima ini, kaki kelima masuknya ke D10. Kemudian pin yang ke-6 masuknya ke D12 di sini yang warna kuning ini. Kemudian pin yang ke-7 ini masuknya ke D13. Oke. Kemudian pin yang pertama ini yang hijau masuknya ke D10. Oke. Yang ini D11 ya teman-teman, yang biru tadi D11. Oke. Nah, kemudian di antara pin reset dan ground kita akan berikan kapasitor senilai 10 mikrofarad. Oke, kaki positifnya ini kapasitor yang polar. Kaki positifnya masuk ke pin RST, kemudian yang negatifnya masuk ke ground. Jangan terbalik ya teman-teman ya. Nah, saya sudah coba beberapa sumber dia tidak pakai kapasitor. Oke, tapi saya coba tidak berhasil ya teman-teman ya. Tidak bisa memprogram tanpa menggunakan kapasitor ini. Jadi saya tambahkan kapasitor 10 mikrofarad sehingga program kita bisa lewat dari Arduino ini menuju ke ATtiny 13. Oke. Nanti chip yang saya pakai adalah ATtiny 13A ya teman-teman ya. Nah, paham ya teman-teman ya di sini ya. Untuk groundnya masuk ke ground, untuk VCC masuk ke 5 volt nanti. Nah, setelah diprogram, teman-teman bisa lepas ini semua jumpernya. Kita bisa berdiri sendiri chipnya ini. Jadi chip ATtiny-nya ini bisa berdiri sendiri tanpa Arduino Nano. Karena kan prinsipnya Nano ini hanya sebagai jembatan aja untuk melewatkan
untuk melewatkan codingnya tadi, programnya tadi ya. Jadi kita lepas. Nah, kita cari sumber misalnya baterai, kita hubungkan dengan baterai 5 volt nanti. Nah, 5 volt nanti bisa menyala seperti yang kita sudah program. Oke, nanti kita akan coba. Oke, nah sekarang pertama mari kita jadikan dulu si Arduino Nano ini sebagai programmer. Oke, nah, kita buka Arduino IDE kita. Kita ke example, kemudian ke Arduino ISP dan pilih Arduino ISP ini. Klik. Oke, klik saja. Setelah itu di tools. Oke, nih pastikan ini yang terpilih adalah Arduino Nano. Arduino Nano. Ini sebelum Arduino Nano-nya dicolok seperti skema ya. Ini belum diapa-apain ya, teman-teman ya. Masih tunggal, masih sendiri. Oke, kita mau program dia sebagai ISP dulu. Nah, pilih portnya. Saya colokkan dulu nih. Pilih port. Di sini saya pakai port 4. Nah, untuk yang IDE yang di atas ini, teman-teman, yang di atas 1.8.3 ya, kalau nggak salah ya. Untuk yang di atas, saya pakai sini kan 1.8.8 sini. Maka pilihan toolsnya itu kita harus pilih yang prosesornya, pilih yang old bootloader. Kalau tidak pilih ini dia nggak bisa ya. Kecuali teman-teman pakai IDE yang versi yang masih di bawah ya, bisa. Nah, oke, udah semua di sini ya. Kita baru tekan upload. Kita upload. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman masuk lagi ke skema. Ini teman-teman rangkai dulu ya Arduino-nya dengan ATtiny-nya seperti ini. Oke, kalau tadi kan kita masih Arduino Nano-nya sendiri kita uploadkan ISP-nya ya, Arduino S ISP-nya. Nah, sekarang kita mau melakukan proses burning untuk bootloader-nya, teman-teman. Jadi kita akan ngeburn bootloader untuk ATtiny ini ke dalam chip ini. Ke dalam chip ini ya. Nah, teman-teman rangkai dulu seperti ini persis. Oke. Setelah itu kita balik lagi ke coding tadi. Teman-teman ke preferences nih. Dah. Ke preferences, habis itu pergi ke ini yang kotak ini. Yang additional board ini, manager. Teman-teman nanti kopikan di sini. Ini klik aja yang ini. Klik. Nah, copy ini ya, teman-teman ya. Nih, yang baris kedua ini. Nah, kalau teman-teman belum pernah pakai ATtiny ini harusnya tidak ada ya baris yang ini. Nah, yang baris yang atas ini bekas saya pakai untuk yang ESP 8266 yang waktu saya jelaskan WMOS ya teman-teman ya, untuk modul WiFi kita. Nah, ini nggak apa-apa, kalau belum pernah pakai berarti ini kosong, dua-duanya kosong, nggak ada ya. Nah, untuk video yang kali ini kan saya bahas ATtiny, teman-teman copy ini di kolom deskripsi, nanti saya akan sertakan ini yang bawah ini. Oke, belakangnya ada .json ya, JSON. Nah, dipastekan ke sini, copy dari deskripsi di YouTube nanti di bawah channel ini ada kolom deskripsi, teman-teman cari link yang ini, diklik saja linknya, nanti setelah diklik di copy dari browsernya. Nah, copy alamat ini, pastekan ke kolom ini, habis itu di OK ya. Nah, setelah OK, ini di OK, teman-teman ke tools, kemudian board manager. Nah, di board manager nanti teman-teman nanti di sini ketikkan ATtiny, oke. ATtiny, pilih yang ini teman-teman. Kalau teman-teman tadi tidak kopikan yang di preferences tadi, yang .json tadi, file JSON-nya, alamat JSON-nya maksudnya, maka ini nggak akan keluar, dia nggak bisa search di sini ya. Nah, ini udah saya copy, dia muncul Microcore by MCU Jude ini diinstal aja. Saya kan sudah pernah install ya sebelumnya ya, waktu saya praktek. Maka
tulisannya remove di sini. Nah, teman-teman yang belum pernah install ini pasti tulisannya install. Klik saja install, setelah selesai di close. Ya. Setelah itu teman-teman ke tools lagi. Nah, di bagian tools ini teman-teman pilih ATtiny. Di bawah itu pasti ada ATtiny. Di paling bawah sini. Ini ATtiny ya. Klik saja ATtiny, kemudian pastikan BOD-nya ini pilih yang 4.3 volt. Kemudian ini untuk versi Arduino IDE 1.8.8 pilihannya seperti ini. Kalau yang di bawah biasanya dia ada LTO enable. Nah, teman-teman pilih yang enable ya, bukan yang disable, tapi enable untuk yang LTO. Kalau sini kan versinya udah di atas yang saya pakai, maka pilihannya seperti ini. Nih, teman-teman lihat. Oke, ini pilih retain EEPROM-nya, kemudian clock-nya biasanya normalnya dia di 9,6, tapi teman-teman ganti jadi 1,2 MHz. Oke. Nah, timing ininya, micro-nya teman-teman pilih micro enable. Biasanya kalau versi yang di bawah dia pilihnya LTO ya, enable. Oke. Nah, pastikan programmernya ini, teman-teman kan kalau normalnya pilihnya yang ini, yang dua nih, AVR ISP MKLL ini. Tapi untuk kebutuhan menggunakan ini Arduino Nano sebagai programmernya, teman-teman pilih ini Arduino SISP. Nih di sini. Baru tekan Burn Bootloader. Nah, setelah ditekan nanti di bawah ini kalau sukses Burn Bootloader sukses, dia ada tulisannya berhasil di sini ya. Nah, kalau tidak berhasil diulangi lagi caranya. Pastikan kabelnya semua dicolokkan ke posisi yang tepat ya. Nah, setelah berhasil, baru kita bisa menguploadkan coding kita ke dalam Arduino kita, ke dalam ATtiny 13A kita ya, maksud saya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, bootloader itu maksudnya apa gitu? Kenapa harus ada di burn bootloadernya? Bootloader ini tujuannya supaya kita bisa memprogram ATtiny kita ini menggunakan Arduino IDE, menggunakan bahasa yang kita pelajari selama ini di channel ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak ngeburn bootloadernya itu, bootloader Arduino-nya, kita tidak bisa program dengan bahasa ini. Kita tidak bisa istilahnya mengupload coding kita ke dalam ATtiny-nya gitu. Jadi dia tuh kayak apanya ya? Kalau di komputer mungkin dia kayak OS-nya lah ya. Operating systemnya mungkin ya gitu ya. Semoga teman-teman paham ya gambarannya ya. Mungkin tidak terlalu tepat tapi ini sebagai gambaran saja. Oke. Nah, sekarang setelah di burn bootloadernya, kita coba coding ya teman-teman ya. Kita buat new, coba misalnya kita tuliskan codingnya seperti biasa. Misalnya kita mau menyalakan pin yang 0 ya. Coba kita tulis integer LED. Kita akan coba nyalakan LED. LED kita lihat skemanya. LED. Nah, kita mau coba pakai yang ini. Oke, kita coba nyalakan ini ya, teman-teman ya. Atau yang ini. Atau yang satu deh nih, yang ini. Kita akan coba nyalakan yang PB1 ini. Jadi out yang satu. Berarti kita tulis ini LED 1. Oke. Tulis saja LED 1, berarti kita pakai output yang nomor 1. Nah, habis itu seperti biasa kita atur pin mode-nya. M-nya besar. Pin mode LED nomor 1 tadi sebagai output. Oke. Kemudian di sini kita mau buat apa teman-teman? Mau buat dia ngebling ya. Coba kita buat dia ngebling, berarti digital right LED high. Oke, delay misalnya 1000 lah misalnya 1000. Digital right LED low, delay lagi 1000 atau 1 detik ya, 1000 mikrosecond. Oke, setelah semuanya oke, ini teman-teman bisa lihat
eh, rakitan atau rangkaian yang saya buat sama persis dengan yang di skema ya teman-teman ya. Cuman di sini saya ada tambahkan satu buah LED. Saya colokkan LED-nya di pin 1 tadi ya. Nah, coba kita pastikan dulu ini semuanya udah oke, sesuai. Baru kita pilih upload. Di save dulu ya. Upload. Nah, perhatikan teman-teman, berkedip ya. Tuh, ini kedipnya sama seperti yang kita coding ya, yang kita program. Codingan kita sama persis kerjanya. Nah, coba kita sekarang buat ini ya teman-teman ya, buat LED-nya nyala semua. Jadi kan tadi di apa ATtiny 13A ini kan dia memiliki 5 buah output yang bisa dipakai. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah ya. Nah, coba kita buat LED dari pin output 0 sampai output 4 ini menyala bergantian. Cuman mau menguji saja apakah semua pin outnya ini bisa bekerja sesuai dengan program kita ya teman-teman ya. Coba kita tes ya. Kita tulis programnya dulu di sini. Kita buat array saja. Oke, untuk variabelnya kita buat array saja. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu array, silakan cek video saya tentang array, sudah pernah saya bahas. Di sini berarti kita buat 5 jumlah arraynya, dan pin yang kita pakai 0, 1, kemudian 2, 3, 4 kayak berurutan. Nah, pin mode-nya kita buat for loop saja biar cepat. Oke, for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Jadi dari 0 sampai 4 nanti ya. Oke, teman-teman. Nah, kita kasih kurung kurawal enter. Nah, pin mode-nya kita tuliskan di sini. Oke, berarti di sini LED i. Oke, LED-nya tergantung i pin mode-nya. Dah, sekejap saja ya, tidak perlu kita tulis pin mode sampai 5 kali ya. Nah, kemudian karena kita mau buat dia nyala bergantian, berarti kita harus pakai for juga di sini. Ini kita copy aja ya, for yang ini. Copy. Paste, ini kita hapus. Berarti ini kita tulis di dalam. Ini kita pastekan ke dalam sini. Oke, ini kita rapikan dulu. Untuk LED-nya berarti LED i di sini karena kita pakai array. Berarti ini i. Dia nyala dan matinya bergantian ya. Semuanya tergantung i. I-nya mulai dari 0 sampai dengan 4 nanti. Delay-nya coba kita buat lebih kecil di sini, misalnya 100. Okay. Setiap 100 milisecond dia akan bergantian nyala mati nyala mati. Oke, itu harapannya ya teman-teman ya. Coba kita upload. Oke, dan uploading. Nah, perhatikan teman-teman, nyalanya bergantian ya teman-teman ya, satu persatu. Coba kita buat dia lebih lambat lagi ya teman-teman ya. Kita ubah di codingnya menjadi misalnya 1000 lah, 1000. Coba kita upload. Oke, bisa lihat teman-teman, nyalanya bergantian. Kita ganti 500 coba. 500. Upload. Ya. Menyalanya bergantian ya teman-teman ya. Tuh.
Oke, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya, untuk cara menggunakan ATtiny ini. Nah, jadi nanti project teman-teman yang kira-kira menggunakan pin yang sedikit bisa teman-teman gunakan chip ini. Nah, ini kita bisa lepas, tidak setelah kita program kita bisa lepas dari Arduino Nano yang kita pakai sebagai programmernya ini ya. Dia bisa berdiri sendiri. Coba ya kita lepas satu-satu. Ntar saya cabut dulu ya teman-teman ya. Nah, kita hanya perlu power saja. Kita cabut yang ini. Kemudian ini kita cabut juga. Kita hanya pinjam ground dan VCC 5 voltnya saja di Arduino nya. Selain itu kita lepas. Tuh. Lihat ya teman-teman ya. Jadi yang berhubungan sekarang hanya ini ground, VCC. Selain itu kita cabut semua. Dengan kata lain, dia berdiri sendiri ya teman-teman ya. Si pin apa nih? ATtiny ini berdiri sendiri. Coba sekarang kita colokkan Arduino-nya. Apakah dia masih bisa bekerja seperti tadi? Nah, perhatikan teman-teman. Kerjanya masih sama persis tuh, Red. Padahal kita sudah cabut Arduino Nano ya. Hanya pinjam VCC dan groundnya saja. Oke, berarti alat kita yang bisa kita buat nanti ini akan sangat kecil ya teman-teman ya. Sangat bermanfaat nanti. Apalagi kalau kita pakai yang pin yang chip yang SMD ya teman-teman ya, yang lebih kecil lagi dari ini. Ini kan masih yang besar ya teman-teman ya. Yang SMD lebih kecil lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya kira-kira tutorial kali ini. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan hubungkan ATtiny 13A ini dengan IC SN74 yang sudah kita bahas sebelumnya ya teman-teman ya. Akan lebih banyak LED lagi yang bisa kita nyalakan nanti. Oke. Ya. Ini saja ya teman-teman tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Silakan di-share ya teman-teman jika bermanfaat. Terima kasih semuanya. See you in the next video.